I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Halo guys, perkenalkan nama saya Rian Dupramistika dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur pasar. Ada 4 jenis struktur pasar. 1. Pasar persaingan sempurna, 2. Pasar monopoli, 3. Pasar monopolistik, dan 4. Pasar oligopi. Lanjut ke topik. Pengertian pasar. Pasar adalah tempat di mana pembeli dan penjual berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan dan jumlah perdagangan suatu barang atau jasa. Contohnya adalah pasar barang konsumsi dalam bentuk fisik. Pengertian struktur pasar. Struktur pasar mengelompokkan produsen berdasarkan jenis produk, jumlah perusahaan, kemudahan masuk industri, dan peranan iklan. Ada pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna, termasuk monopoli, oligopi, dan monopolistik dalam analisis ekonomi. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dianggap ideal karena menjamin efisiensi tinggi dalam produk, barang, atau jasa. Ini melibatkan banyak penjual dan pembeli tanpa kemampuan individu untuk mempengaruhi pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 1. Perusahaan adalah pengambil harga. 2. Setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. 3. Menghasilkan barang serupa. 4. Terdapat banyak perusahaan di pasar. Kasus pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna memiliki banyak perusahaan dengan kemampuan kecil sehingga tidak dapat mempengaruhi pasar. Contohnya adalah pasar beras, di mana produksi homogen, jumlah penjual dan pembeli banyak, dan harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Ciri-ciri pasar monopoli. 1. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. 2. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang mirip. 3. Tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. 4. Dapat mempengaruhi penentuan harga. Kasus pasar monopoli. PT PLN sebagai monopoli kelistrikan pemerintah mendistribusikan kelistrikan di Indonesia. Meskipun ada partisipasi swasta dalam pembangkitan, PT PLN masih mengontrol distribusi dan transmisi. Krisis listrik dalam pemadaman bergilir dan masalah pasokan mengakibatkan kerugian dan ketidakpuasan di berbagai wilayah. Monopoli ini juga menimbulkan ketergantungan yang tidak merata, menyulitkan pemenuhan kebutuhan listrik secara adil. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik mirip dengan pasar persaingan sempurna, tetapi perusahaan memiliki unsur kekuasaan monopoli karena mereka menghasilkan barang dengan corak berbeda, menjadikannya pasaran persaingan monopolistik. Ciri-ciri pasar monopolistik. 1. Terdapat banyak penjual. 2. Barangnya bersifat berbeda corak. 3. Mempunyai sedikit kekuasaan pengaruhi harga. 4. Kemasukan ke dalam industri relatif mudah. 5. Persaingan promosi penjualan sangat aktif atau bukan harga. Kasus pasar monopolistik. Pasar monopolistik memiliki jumlah penjual yang banyak. Tetapi setiap produk memiliki karakter khusus, seperti perbedaan aroma atau kemasan pada sampo. Meskipun produsen dapat mempengaruhi harga, pengaruhnya tidak sebesar pasar monopoli atau oligopi. Konsumen cenderung setia pada merek tertentu karena perbedaan khasiat atau ciri khususnya, sehingga produsen memiliki kontrol yang lebih besar atas harga. Pasar oligopi.
Oligopi adalah pasar dengan sedikit perusahaan besar. Seringkali hanya terdiri dari beberapa perusahaan, bahkan bisa 2 atau duopoli saja. Ciri-ciri pasar oligopi: 1. Menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak. 2. Kekuasaan menentukan harga, kemungkinan lemah maupun tangguh. 3. Promosi secara iklan. Kasus pasar oligopi. Dalam pasar oligopi, perusahaan berusaha memenangkan keuntungan dengan memantau atau menanggapi tindakan pesaing. Contohnya adalah pasar operator seluler di Indonesia, di mana Telkomsel, Indosat, dan XL bersaing untuk pelanggan dengan kelebihan masing-masing. Meskipun ada operator lain, dominasi tetap pada 3 besar, dengan harga produk yang serupa dan perubahan harga yang saling diikuti. Pasar sulit diakses untuk perusahaan baru, sementara penjual dan pembeli memiliki informasi yang cukup tentang pasar.